Meningkat pada ajaran berikutnya yaitu Tadabur Al-Quran yang kali ini disampaikan oleh Pak Saad Murdi. Kepada Pak Saad Murdi kami persilakan. Terima kasih Bu Reni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yo, kebanyakan jalan. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidah yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asaqal hadis kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Asani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan nikmat kesehatan dan kesempatan. Pada pagi ini kita berada di Zoom Al-Asani dan kita membahas ayat Al-Quran sebagaimana biasa setiap pada subuh. Pagi ini kita membahas surah Al-Anfal ayat 8 dan 9 di bawah bimbingan Buya Rizal, didampingi oleh Ibu Elona dan Ibu Sakra Humini. Alhamdulillah kita sudah dengarkan uraian dan kita diskusikan dan kita lanjutkan dengan tadabbur. Kita bacakan tadabburnya pagi ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Istaztaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni numiddukum bi alfim minal malaikati muradifin. Sadaqallahu azim. Artinya lebih kurang, agar Allah menetapkan yang hak yaitu Islam, membatalkan yang batil yaitu syirik. Walaupun orang-orang berdosa, orang musyrik itu tidak menyukainya. Al-Anfal ayat 8. Dan ingatlah ketika kalian memohon pertolongan kepada Rabb-mu, lalu dikabulkannya untuk kalian. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kalian dengan 1000 malaikat yang berturut-turut. Al-Anfal ayat 9. Firman-Nya haqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimin, itu agar Allah menetapkan yang hak tentu Islam dan membatalkan yang batil itu kesyirikan, walaupun orang yang berdosa, orang musyrik tidak menyukainya. Ayat ini berkaitan dengan ayat 7 surah Al-Anfal. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghaira zatis sawkati takunu lakum wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqa bikalimatihi wa yaqta'a wa dabiral kafirin. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepada kalian bahwa
salah satu dari dua golongan yang akan kelihapan itu adalah untukmu, sedangkan kalian menginginkan yang tidak mempunyai kekuatan senjata untukmu. Dan Allah hendak membenarkan yang benar dan dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya. Ayat ini dijelaskan dalam surah Al-An'am ayat 140. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad hasiral ladzina qatalu auladahum safaham bighairi ilmin wa harramu ma razaqahumullahu ibtira'an 'ala Allahi qad dhallu wa ma kanu muhtadin. Sungguh rugi mereka yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan tanpa pengetahuan dan mereka mengharapkan rezeki yang dikurniakan Allah kepada mereka semata-mata membuat kebohongan terhadap Allah. Sesungguh-sungguh mereka tersesat dari dan tidak mendapat petunjuk. Al-An'am ayat 140. Dijelaskan pula dalam surah Ali Imran ayat 90. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffaron falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban wa liwabtida bih. Ulaika lahum azabun alimun wa ma lahum min nasirin. Sungguh orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima infak dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Bahkan dia tembus dirinya dengan sebanyak itu, mereka itulah orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak mendapat penolong. Kemudian dalam surah Al-Baqarah menjelaskan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Baqarah 170, Allah berfirman, wa idz qala liqau wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana walau ana aba'uhum la yaqiluna say'an wala yahtadun. Bila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab tidak. Kami mengikuti apa yang telah kami dapati pada nenek moyang kami. Padahal mereka tidak mengetahui sesuatu apapun yang tidak mendapatkan petunjuk. Inilah karena mengikuti agama nenek moyang, tidak melaksanakan Al-Quran dan Sunnah, mereka akan disesatkan, akan tersesat karena kita mengikuti yang tidak dapat petunjuk. Dalam firman-Nya, yastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mubiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kalian memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan datangkan bala bantuan kepada kalian dengan 1000 malaikat yang berturut-turut. Al-Anfal 69. Kemudian dijelaskan dalam Al-Anfal 67 dan 68, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka nali nabiyin ayyakuna lahu asra hatta yushina fil ard turiduna an aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim laula kitabum minallahi sabaqala masakum bima ahaztum azaban azim. Tidak pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala di akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Dalam surah Al-Imran ayat 165 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalamma asabatkum musibatan qad asaitum mislaiha qultum anna haza qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Mengapa kamu heran ditimpa musibah
itu kekalahan pada perang Uhud, padahal kamu telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuhmu pada peperangan Badar. Maka kamu berkata, dari mana datang kekalahan ini? Maka katakanlah itu kesalahan dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, sikap orang munafik dalam menghadapi perintah untuk berperang dijelaskan dalam kisah Nabi Musa dalam surah Al-Maidah ayat 24. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadam mada mupiha fahashab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Mereka berkata kepada Musa, hai Musa, kami sekali-sekali tidak akan memasukinya, maksud negeri itu selama-lamanya selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Rabbmu dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami hanya menanti duduk-duduk saja di sini. Itulah penjelasan tentang ayat ini, bagaimana sikap orang-orang musyrik, bagaimana Allah menghapuskan kebatilan dan menegakkan yang hak. Itu yang perlu kita perhatikan. Semuanya itu dengan pertolongan Allah dan pertolongan kepada Allah. Kita bermohon dengan sungguh-sungguh, pertolongan itu pasti akan datang. Demikian atas apa yang kita peroleh, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua tentang apa yang kita bacakan terhadap tadabbur ayat ini. Dan dengan harapan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita istiqomah dalam mentadabbur Al-Qur'an sehingga Al-Qur'an benar-benar menjadi terbernakkan kepada kita dan benar-benar menjadi pedoman hidup bagi manusia. Dan barang siapa berpegang pada Al-Quran sebagai pedoman hidup dengan sunnahnya, dia akan selamat sesuai dengan janji apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sunnahnya, lebih kurang. Demikian, terima kasih atas kehadiran kita di sini. Kami mohon maaf jika ada kekeliruan kami dalam menyampaikan penjelasan ini tentang tadabbur ayat ini, karena itu adalah kekurangan yang ada pada kami. Kebenaran itu hanya milik Allah dan kebenaran datang dari Allah, maka terimalah kebenaran itu. Demikian, terima kasih dan kami minta maaf sekali lagi, dan kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.